Oke, oke, oke. Gak ada salahnya kok. Semua memulai segala sesuatu dari awal, gak ada salahnya. Gak ada yang mesti kita takuti atau kita sedihkan. Semua memang harus dimulai dari nol apapun itu. Oke. Kamu cuma perlu memulai segala sesuatu. Memulai kembali apapun tentang hidupnya kamu ya. Entah itu situasi dari perasaannya kamu memulai sesuatu dari angka 0, 1, 2, 3, ataupun tentang karir kamu. Yang penting kamu mencoba berdiri dulu gitu ya. Lalu kamu melangkah satu demi satu. Kaki kamu yang harus bergerak perlahan tapi berjalan, sehingga kamu bisa ngejalanin semuanya, meninggalkan kota terpuruk gitu kan. Jadi seolah-olah kamu sedang ada di tempat yang hancur, penuh dengan puing-puing. Apa yang masih tersisa di dalam dirinya kamu ambil semua untuk kamu melanjutkan hidupnya kamu. Oke, sekarang kamu berjalan meninggalkan tempat tersebut selangkah demi selangkah. Tentang trauma, salah pahaman, tentang hal yang harusnya kamu miliki lebih dari semua, lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini yang tiba-tiba musnah gitu. Kamu ambil apa yang bisa kamu ambil, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, bukan menyerahkan diri kepada dunia, tidak. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan terhadap dirinya kamu sendiri. Itu terlepas maju itu tanpa mengenal siapa yang telah mengalahkan kamu, menghancurkan kamu, membuat kamu porak-poranda. Tidak. Kaki melangkah tanpa melihat siapa yang telah menghancurkanmu, itu yang paling penting. Melangkah aja. Kamu mau ngambil jalan yang mana? Yang kiri, yang kanan? Semuanya baik untuk kamu. Lurus atau berbelok-belok, asal kamu melangkah. Ya, itu ada hal yang kamu lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kamu sendiri. Ada the tower dan 5 password. Semua sudah hancur, sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang perlu dicemaskan. Kamu cuma butuh waktu untuk berjalan ke depan tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat siapa yang telah melakukan kekacauan ini. Kamu tinggal maju aja. Kamu sembunyi di mana yang menurut kamu, oh di sini nih aku bisa sembunyi. Di sini aku bisa berteduh tanpa ada seorang pun yang tahu. Ya terus lakukan hal-hal yang membuat kamu tuh bisa keluar gitu dari perasaannya kamu dulu. Yang penting itu perasaannya dulu. Kamu yakin dengan apa yang kamu niatkan akan menghasilkan sesuatu hal gitu. Kadang niat dengan hal yang dari 0 itu bisa lebih dari angka 1, 2, dan 3, asal kamu niatkan.
Jadi kamu juga tidak perlu melihat kiri kanan siapapun di sini yang mungkin lebih dari kamu atau sudah mendapatkan segalanya. Kamu tidak perlu melihat itu. Yang perlu kamu lihat adalah bagaimana caranya kamu melihat diri kamu dulu. Trauma itu sesuatu yang besar, tapi akan menghasilkan juga hikmah yang besar. Tapi ada yang aku belum tahu cara ngelihat hikmahnya, karena kondisinya masih baru-baru dapetin hal yang tidak menyenangkan gitu ya dalam hidup. Masih baru-baru. Wajar. Karena segala sesuatu yang hancur itu perlu waktu. Kamu tidak usah menghiraukan ucapan orang lain. Itu yang paling penting. Cukup diri kamu dan Tuhan. Karena proses kesembuhan dari kebangkitan spiritual itu hanya kau dan Tuhan saja. Oke. Di sini aku lihat banyak banget yang mengganggu, merusak, menghancurkan. Sengaja, ada yang tidak sengaja juga gitu ya. Nah, itu titik terakhirnya adalah the tower kan. Terperosok semua, yang ditipu lah, yang dimanipulasi lah, yang segalanya. Itu beda-beda kasus, tapi tujuannya adalah hancur gitu kan. Entah ada santet segala macam yang menyebabkan terjadinya sebuah hal yang tidak diduga kan. Tujuannya adalah the tower. Mereka ingin menghancurkanmu. Oke, semuanya hancur. Terima semuanya. Memang ya, aku sudah merasakan rasa sakit yang luar biasa dari kehancuran-kehancuran yang telah mereka ciptakan ke kamu. Badai-badai yang penuh dengan sepak terjang yang cukup tajam dan terjal. Oke. Kamu perlu mengakui kehebatan mereka. It's okay. Setelah itu, kamu percaya. Setelah itu, kamu akan percaya bahwa kamu akan kembali ke posisi semula. Ada Ten of Pentacles dan the Queen of Pentacles. Akan ada keseimbangan, akan ada ketenangan, kembali ke dalam diri. Keributan di dalam pikiran itu badai yang tidak disengaja masuk ke dalam kehidupannya kamu tanpa kamu sadari, sudah merusak suasana kehidupannya kamu di sini. Oke. Kamu perlu ketenangan agar badai itu diam. Kamu lagi ada masalah luka batin, trauma secara psikologis, secara psikis, mental kamu terasa begitu sangat rapuh. Jangan pernah ketemu dengan siapapun yang tidak penting untuk ketemu. Itu ya, nomor 1. Untuk saat itu dan sampai kamu tahu manfaat atau tidak. Ada The Hermit. Saatnya untuk cleaning yourself first. Enjoy. Dalam menyembuhkan diri itu mesti enjoy. Menikmati segala keraguan yang ada di dalam diri itu, enjoy. Kita perlu ragu untuk yakin. Tapi ketika kita sudah yakin, kita tidak perlu ragu-ragu lah.
tentang hubungan, tentang apapun di sini ya. Karena ada berbagai macam yang masih belum bisa melanjutkan tujuan ke depan karena masih ada di fase-fase terkucilkan gitu. Ada yang dikucilkan oleh lingkungan, ada yang mengucilkan diri sendiri gitu. Semua hal itu pasti terjadi, happen. Kenapa aku tiba-tiba menggiring kartunya itu miring gitu ya, berupa tangga, agar kamu bisa melangkah. Agar kamu bisa melangkah dari ketakutan menjadi berani seperti sebelumnya. Kamu adalah pribadi yang pemberani di sini karena the Queen of Pentacles itu laki-laki dan perempuan yang sebetulnya pemberani banget, yang tidak pernah banyak berpikir dalam segala hal gitu. Untuk mengembalikan lagi siapa dirimu adalah banyak cara. Kamu ingat kondisi dimana kamu pernah merasakan spirit, kamu bisa ke tempat-tempat tersebut. Nanti ada 1 atau 2 kode dari alam semesta berupa simbol, ambil, simpan baik-baik, kumpulkan semua. Sampai kamu benar-benar menerima sinyal dan program. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memporsir, nggak usah. 1 tempat saja, 2, 3 udah cukup. Dimana kepercayaan diri itu hadir. Yakinkan kepercayaan diri kamu itu tidak dihasilkan oleh pasangan, tidak ya. Karena si A si B tidak. Kepercayaan diri itu berasal dari diri kamu sendiri. Ingat, gangguan itu selalu ada. Tapi show must go on. Setiap gangguan yang datang pasti menghasilkan opportunity. Lihat, ada suara apa di luar? Itu suara kuda dengan kalungnya yang ada di lehernya. Itu menandakan bahwa yuk kita bangkit lagi. Karena kita nggak akan berubah di situasi yang sama. Harus berubah dulu. Ya enggak? Ini kalau misalnya kamu diam di luar ya kayak, kamu lagi ngapain? Aku duduk di luar, di bawah pohon. Situasinya mau kayak gitu terus atau kamu berdiri nyamperin aku? Ya beda lah, kamu duduk di sana di bawah pohon dengan nyamperin aku. Mungkin aku bisa ngajak jalan-jalan kamu. Artinya berarti kalau seandainya ada teman kamu nih yang ngasih job, oke, lakukan. Ah enggak lah, males, nanti aja, nggak bisa kayak gitu dong. Kan mesti berubah dari satu titik ke titik yang lain, membentuk galaksi-galaksi gitu. Galaksi itu bisa ada galaksi karena bintang, dari satu bintang ke bintang yang lain juga kan. Lagian juga masalah trauma ngeblok gitu. Nah biar cepet traumanya hilang, ya kerjaan yang mesti kamu kerjain ya kerjain. Cari amannya di mana. Kalau misalnya kerjanya udah by teknologi, ya udah di teknologi. Teknologi kan nggak menyakiti hati kamu, nggak bikin trauma, ya kan? Aku mah nggak mau nyari job yang terlalu banyak orang. Ya udah, cari kerjaan yang bisa di rumah gitu. Ngerjain semua di rumah. Apalah terserah, kayak kamu mau freelance kayak mau apa, atau yang di HP juga banyak, digital juga banyak yang freelance. Bisanya yang mana gitu. Ya. Udah mulai masuk ke dalam perjalanan. Hey, say hello. Hello to your friend.
yang di luar negeri kek, yang di mana kek, di say hello-helloan gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Biar ada kehidupan. Nih kalau seandainya aku nggak bisa keluar dari trauma aku, tuh pelihara kucing aja. Kalau aku nggak suka, aku takut pelihara kucing. Apa tuh ya? Ngasih makanan kucing, beli makanan aja. Ntar kalau kamu makan di kafe, si kucing datang, tahu alamatnya. Seperti itu. Jadi kamu tuh mesti sembuh. Sama halnya kayak kamu sakit nih. Kucing itu tahu nih kamu bawa makanan apa enggak, sama. Energi negatif juga sama. Kamu mau dihajar oleh kekuatan negatif dari luar karena kamu sakit. Makanya sembuh. Kalau sembuh mau dihajar tuh kagak bisa. Itu sembuh. Caranya apa? Ya katakan aku sembuh. Nobody can hurt me. Aku gak kecewa. Kalau kamu cowok, aku tuh kuat gitu. Aku sangat beruntung dalam hidupku. Aku sangat gagah perkasa gitu ya. Aku digandrungi banyak wanita. Nih cewek juga gitu. Aku cantik banget dan aku tuh sangat independen. Aku penuh dengan cinta dan karismatik, dan aku itu sangat menarik di mata setiap lelaki. Gitu katakan bisa tuh. Bisa buat kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Jadi kata-kata itu sangat direspon banget sama semesta. Respon. Bener. Sama ketika kendaraan aku bannya sempat hampir mau kempes total, dan aku bilang, ayo sayang, motorku, cintaku, kamu jangan di sini. Kalau kamu kempes bannya, ini bahaya nih, jauh dari orang-orang, kata aku. Aku bilang aku selalu beruntung dalam hidup. Ya Allah, aku selalu beruntung deh. Aku gak pernah susah dimanapun aku berada. Dan akhirnya si ban motor itu masih ngegelinding tepat di depan bengkel motor. So say what you say. Say what you want to say. Apa aja yang bagus-bagus tuh hari-hari tuh. Yang bagus-bagus kenapa sih? Ya, tujuannya ngobrol yang bagus-bagus aja. Masalah hasil nggak hasil urusan Tuhan. Kamu mau cari kerjaan, nyari aja dulu. Kamu cocok gak cocok, gimana ntar? Lagian juga belum dimulai. Pokoknya tiap detik per detik, menit ke menit itu ditanggain gitu. Nanti di tangga kemana, di keberapa, kayak hari keberapa, itu bibit tumbuh gitu. Nanam aja kan gak langsung keluar. Yang namanya mancing juga gak langsung nyangkut. Tapi 1 detik per detik, menit ditemenin menitnya. Do something what you can. Gak harus maksain banget, gak usah. Gak harus maksain, harus sembuh, gak. One by one, little by little, step by step. Dengan apa? Gak ajak atau dirimu untuk sembuh. Yuk sembuh yuk. Kayak yang banyak dari trauma-trauma secara psikis ya, atau trauma bonding kali ya. Mandi males, segala macam males. Mau ngapa-ngapain udah gak mood. Ya ajak dulu lah diri kita. Yuk mandi yuk, yuk dangdan yuk. Banyak yang ngalamin trauma bonding gitu. Dimana pikiran kayaknya di luar gitu ya. Pikiran di mana? Di luar. Di mana tuh? Di jemuran. Ya Allah. Masuklah pikiran, masuk. Ya. Ada banyak hal yang terbuang dari gangguan-gangguan yang diciptakan oleh tanda kutip. Kamu udah tahu semua sih, gangguan itu berasal dari mana. Kamu tahu semua. Dari cara aku bicara aja kamu tahu dari mana berasal sesuatu hal yang sebetulnya sangat menyita waktu, hati, pikiran, energi ya. Ajak diri kamu untuk melakukan sesuatu yang biasa kamu lakukan. Seperti tadi, gimana cara mengembalikan kembali kenormalan gitu. Kamu jalan ke tempat dimana pernah kamu di situ, di tempat itu.
1, 2, 3 tempat. Duduk aja dulu bentar lah, 10 menit. Rasakan diri kamu tuh seperti apa. Lalu kamu tulis. Lalu jalani. Di situ akan meraih lagi spirit. Again and again is okay. Marisa, aku belum bisa kesini. Ini mana atuh? Yang itu aja yang deket, ya udah. Yang deket. Tapi no contact ya. No contact the people. Just do with yourself. Nobody else. Supaya kamu dapet true-nya. True. Catatannya di mana? Itu untuk mengatasi gangguan kerusakan otak, guys. Dari serangan-serangan narsistik, tahu nggak? Dari data-data kesampahan gitu ya. Banyak yang udah disampahin kan, dianggap barang, nggak dipakai, disimpan dalam keadaan rusak, kan seperti itu. Trauma bond. Yakinkan bahwa dunia ini ceria. Gerakan kiri kanan mata kamu, bahwa semuanya akan pulih, akan baik. 1 atau 2 tahun pasti udah bisa merasakan lagi kesembuhan. Trauma-trauma yang seperti itu yang kena gaslight, itu kadang kita aja nggak ngerti sembuh itu apa, hidup itu apa. Oke. Selalu merasa bahwa pikiran kita itu baik-baik aja. Semuanya tidak ada yang berubah sebetulnya. Semuanya tidak ada yang berubah. Kayak gini, aduh kaki aku yang kiri jadi pindah ke kanan, yang kanan jadi pindah ke kiri, ya enggak. Coba atuh rasakan dan tidak berubah. Ini kelingking aku jadi ada di tengah-tengah jari. Enggak, sebetulnya enggak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah tekanan yang kita terima karena sebuah kata atau perbandingan yang kita lihat ya di realitas. Ketika kamu dibandingkan dengan seseorang yang lebih mungkin dari kamu, nih kamu ngecil. Itu sebetulnya nggak ada apa-apa ya. Mau sepakat gak sih hari ini? Tidak ada apa-apa sebetulnya. Cuman trauma itu menggerogoti karena kita ngerasa kita itu tidak berguna gitu. Sebetulnya enggak. Kamu masih di posisi dimana kamu utuh. Kamu masih utuh. Cuma ngebangkitin kesadarannya aja ya. Belajar ngebangkitin kesadaran. Kamu bisa nonton aku, bisa nonton teman-teman aku yang lain yang lebih menyadarkan, atau tentang kajian spiritual yang mengenal apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita gitu. Ya, karena trauma itu sih sebetulnya mengelabui karena kamu menyerap energi negatif yang dilakukan oleh seseorang dan kamu kebetulan kamunya habis energi gitu. Jadi ngedrop langsung gitu. Akhirnya hal-hal yang buruk kamu nggak bisa handle. Kayak misalnya Marisa, aku nggak bisa ngehandle ini yang namanya tembok tiba-tiba kena aja gitu, ambruk, ya udah masih bisa kok dibenerin lagi, ibaratnya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang persiapan. Yang 20, 30, 50 juta, yang ratusan juta pun orang-orang tuh nggak tahu bakalan kena tipu dan segala macam. Itu karena memang posisi lagi kosong aja, posisi lagi nggak fit, atau memang segala sesuatu tuh mesti kejadian biar kita belajar artinya waspada gitu. Jadi trauma itu datang bukan untuk menghancurkan kamu supaya kamu ngeblank dan segala macam, enggak. Pembelajaran hidup sih. Mungkin kamu nanti jadi healer gitu, bisa menetralisasi seseorang, atau kamu bisa memberikan jalur-jalur pikiran-pikiran yang sudah ruwet sama
mental blocknya yang ada di pikiran tuh kayak ada jejemetan gitu ya. Misalnya urat-uratnya mulai gak sinkron gitu ya, sebetulnya itu karena memang terlalu kencang juga sih, tekanan trauma itu kencang. Tapi pastiin setiap orang itu ada tahapannya, kayak aku udah mulai bisa berpikir lebih tenang. Itulah yang paling penting, tenang dulu aja udah ajib lah ya. Karena aku ngerasain banget yang namanya pikiran yang semrawut kayak gitu. Nanti semuanya akan kembali lagi netral, tapi yang paling khusus ya, yang paling khusus kamu emang udah dikerucutin supaya jadi introvert ya. Mau nggak mau harus menerima diri ya. Ditakdirin, ya udah, ditakdirinnya juga kamu sebagai introvert kok dari kecil. Ya udah tuh, gimana lagi? Ya udah, terima aja dulu gitu undangan itu. Mungkin dengan kesendirian kamu lebih mempunyai daya kreativitas. Tidak perlu bagus, tidak perlu gimana-gimana, daya kreativitas mah ciptain aja sesuai sama kemampuannya kamu gitu. Kamu juga nggak usah ngelihat orang-orang. Nanti kamu nggak mulai-mulai itu, biarin aja orang mau lebih hebat dari kamu, lebih ngapain dari kamu. Yang penting kamu hebat di mata diri kamu sendiri ya. Ya enggak. Ya, dunia introvert mana peduli lihat dunia orang lain ya. Dan sederhana banget gitu. Emang kalau sederhana kenapa di penjara gitu? Enggak kan? Emang kalau penampilan sederhana ada undang-undangnya? Enggak juga. Mau bikin konten mau kayak gimana, mau sederhana kayak mau bagus kayak, tergantung kamu maunya di mana gitu. Kalau kamu pengen lebih cool, lebih pool, lebih kalem, lebih tenang, beda-beda pengennya kamu ya ikutin. Kamu juga banyak warna tuh, yang mana aja terserah. Baju juga warnanya kan beda-beda kan, hati juga sama, pikiran juga sama. Jadi jangan terlalu terstruktur gitu, tapi sih beda-beda ya. Kalau aku sih orangnya lebih ke bebas gitu, aku jiwanya bebas. Orang mau suka terserah gitu, bodo amat. Mau benci juga nggak rugi gitu. Orang mau kayak gimana aku nggak peduli lah ya. Aku lebih peduli sama diri aku sendiri. Awal-awal sih ya pasti segala di pikirannya. Sekarang aku udah nyerah, ya Allah, aku terserah orang mau ngomongin apa terhadap diri aku. Toh mereka juga gak ngasih makan aku ngasih makan aku sendiri kok. Jadi ujung-ujungnya yang paling peduli sama diri kita ya dari diri kita sendiri. Ya enggak? Bukannya kita gak mau ada effort lagi buat si A, si B, si C. Toh yang kita bantu juga mereka juga ngejebak siklus masuk ke dalam zona yang blender, gue di blend juga buat apa? Menyedot pikiran, tenaga, keuangan, mental. Ya kamu pilih-pilih, kamu ngasih support system, sementara kamu kekeringan gitu. Bukan masalah duit, tapi masalah kepercayaan diri kamu yang tanda kutip tidak diragukan gitu. Kamu selalu diragukan ketika proses keutuhan yang dimiliki kamu diminta dimaksimalkan powernya kamu untuk mencintai seseorang. Terlalu banyak hal yang sifatnya pemaksaan dari segi sesuatu tentang reward. Kamu ngerti kan? Ketika kamu tidak bisa menyelesaikan permainannya dan kamu dianggap you lose, ini sangat benar-benar menyiksa gitu ya. Padahal kamu tidak perlu melakukan sesuatu, kamu tetap utuh kok. Kamu tidak perlu berbakti guys ya, istilahnya berbakti ya sama pasangan lu ya. Ngapain berbakti sama kedua orang tua? Iya, masuk akal gitu ya. Berbakti sama dirinya kamu sendiri. Kamu tidak perlu berbakti kepada pasangan kamu gitu, yang tidak ada take and give. Harus seimbang apa-apa tuh. Yang menyebabkan kamu pola pikir kamu berubah menjadi sesuatu yang tidak stabil itu karena kamu
memaksakan sesuatu yang sebetulnya kamu tidak sanggup. Ada yang lagi berantem di luar. Oke. Kunaonnya? Semoga semuanya baik-baik aja dan tetap terkendali. Atasi trauma-trauma kamu di sini dengan hati-hati. Dan kalau kamu belum bisa menetralkan diri kamu karena terlalu banyak energi negatif dalam diri kamu lebih baik sendiri aja. Ya, agar tidak menularkan atau tidak makin parah juga siapa yang kamu rasakan dalam hatinya kamu. Oke. Itu jaga kualitas tidur, makan, aktivitas, berpikir, jangan terlalu berlebihan dalam berpikir. Pada saat seperti ini kamu fokus menjadi seorang the hermit di sini yang mencari cahaya ilahiyah. Lakukan hal yang paling mudah, jangan cari yang sulit. Kalau ada yang sulit, kenapa yang mudah? Cari yang termudah ya. Jangan cari yang sulit. Oke? Terima kasih atas waktunya. Sambung menyambung lagi ya ntar ya. Kalau udah ada waktunya lagi aku review lagi tentang energi hari ini ya. Kamu pasti kan normal lagi mencapai sesuatu tujuan awal kamu, kembali ke diri kamu yang semula ya. Oke. Thank you.